Yang kami hormati Bapak Rektor Mikiri, Bapak Rektor Berwijaya, Bapak Wakil Rektor, Bapak Pengurus NU Muslimat, Pak Tayat, dari PGRI, dari teman-teman kepala sekolah dan juga adik-adik mahasiswa. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap muka kembali. Mungkin yang kesekian kali saya datang ke Wonogiri, mungkin spesialis saya. Mohon maaf. Jadi foto yang ada di depan itu beda dengan wajah saya itu. Itu yang asli, Pak. Bu, Mbak. Kalau ini yang KW. Yang asli itu adalah Bapak Kepala Dinas Pak Nur Sujito. Lalu yang ngomong di sini adalah mantan calon kepala dinas. Pernah ikut seleksi jadi mantan, sudah mantan Mas. Jadi kenapa kok memberanikan ya, karena tugas. Jadi Bapak Kepala Dinas tugas keluar kota maka mendelegasikan kepada saya. Kenapa kok saya enggak tahu? Pokoknya kalau ada undangan ke Wonogiri itu saya yang suruh berangkat begitu. Mungkin rohnya sudah disamakan saya dengan Wonogiri itu. Oke, terima kasih. Mohon izin operator, karena saya di sini mewakili dari kepala dinas, maka saya tidak berani ngomong secara los, maka saya harus buka PowerPoint-nya Mas operator. Jadi karena itu amanah, maka harus saya sampaikan sesuai dengan amanah dari beliau. Ya. Takut nanti salah. Silakan Mas bisa ditampilkan tentang PowerPoint-nya apa yang harus saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jadi pada kesempatan ini adalah menuju Bojonegoro sebagai kota pendidikan. Mungkin kita diskusi dulu ya. Tadi bisa disampaikan oleh Prof. Widodo ya, sama teman-teman semuanya sepakat bahwa kota pendidikan itu ya kriterianya seperti itu. Ya, next Mas. Ya, itu sedikit biodata. Jadi saya di sini sebagai kepala bidang ya. Jadi pendidikan saya dulu adalah pendidikan sains ya, fisika Pak Widodo. Jadi UNESA, S2-nya juga fisika di UNESA juga di Australia, sempat juga ke Malaysia. Jadi berkat kerjasama dulu dengan Pak Ali Fatikin karena guru internasional, jadi diberangkatkan ke Australia juga ke Malaysia dalam rangka menambah wawasan tentang pembelajaran internasional begitu. Tidak tahu terus kok tarik ke dinas pendidikan, jadi bukan saya apa Pak Udin ini. Lanjut Mas, itu aja sekilas tentang saya. Jadi saya bidang PAUD dan PNF. Lanjut Mas. Jadi ya, kenapa harus ada kota pendidikan? Mungkin kota pendidikan identik dengan yang disebut sebagai kota pelajar begitu ya. Jadi kota pendidikan ya kota pelajar. Tapi siapa yang memberikan gelar ini? Gitu. Mungkin apa karena dia mendapatkan predikat saja. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Yogyakarta itu adalah kota pelajar, kota pendidikan. Siapa yang memberikan julukan itu ya? Orang yang ada di luar Jogja. Jogja itu sentranya pendidikan, maka layak disebut sebagai kota pendidikan. Nah mudah-mudahan nanti ke depannya Bojonegoro seperti itu Pak Rektor. Jadi predikat itu tidak dari kita yang menyebutkan, tapi dari luar. Dari mana? Dari fenomena yang ada di Bojonegoro, pendidikannya itu makin hari makin meningkat. Ya. Yang kedua adalah mungkin karena sertifikat. Ini yang agak susah, karena di Indonesia belum ada lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa kota inilah kota pendidikan. Mungkin sampai sekarang tidak ada Prof ya. Karena saya baca literasinya itu tidak ada satupun kota yang mendapatkan sertifikat untuk sebagai kota pendidikan. Ini yang perlu dikembangkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah maklumat. Maklumat ini adalah orang yang ada di dalam. Misalkan kepala daerah atau ibu bupati kita pada tahun 2021 itu menyatakan bahwa Bojonegoro siap menuju kota pendidikan. Nah, dari sekelompok orang dari masyarakat yang ada di dalam menyatakan kita siap untuk menjadi kota pendidikan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah penobatan. Ini saya baca kemarin referensi di Pamekasan itu sejak tahun 2010 karena menterinya waktu itu adalah Pak Muhammad Nuh dari Madura, Pamekasan dinobatkan sebagai kota pendidikan. Ya, penobatan. Nah, Bojonegoro mau ngambil langkah yang mana? Mau ngambil langkah yang predikat, prestasi,
maklumat atau penobatan. Kalau penobatan ini harus punya tokoh yang ada di Bojonegoro minimal sudah jadi menteri. Kalau Pak Muhammad Nuh dulu jadi menteri menobatkan daerahnya sebagai kota pendidikan. Kalau Bojonegoro nanti kalau Pak Prof Widodo jadi menteri menobatkan kota Bojonegoro sebagai kota pendidikan. Jadi itu ya kita peroleh. Jadi kita kalau nggak bisa cari predikat ya dari maklumat, kalau nggak bisa dari maklumat ya prestasi, kalau nggak bisa dari itu ya dari penobatan. Kita dukung bersama-sama nanti ada orang Bojonegoro yang hebat. Walaupun sekarang sudah ada ya Pak Pratik itu ya, tapi bukan concern di pendidikan. Andai saja Pak Pratik itu concern di pendidikan, mungkin Bojonegoro sudah lama dinobatkan sebagai kota pendidikan. Tapi bibit-bibitnya sudah ada. Ibu Bupati kita sudah menelurkan Pak di dalam RPJMD itu pada tahun 2019-2023 sudah disebutkan bahwa ya visi misinya adalah mewujudkan kota pendidikan di daerah Bojonegoro. Next, Mas. Oke. Ini dasar hukumnya jelas ya. Jadi dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian dalam Undang-Undang 23 2014 bahwa kewenangan daerah itu hanya sebatas pengelolaan SD, PAUD, SD, SMP, Bapak. Jadi kalau kita mau mencanangkan universitas, ranahnya bukan ranah kabupaten. Karena kabupaten itu dibatasi sesuai dengan otonomi daerah bahwa kita yang kelola adalah mulai dari PAUD sampai dengan SMP. Itu dulu sudah di Bojonegoro sudah mulai digadang itu kita akan mengembangkan sekolah yang unggul, tapi yang dikelola oleh pemerintah munculnya sekolah terpadu. Sudah pernah itu digagas menggandeng Universitas Muhammadiyah Pak Udin itu pernah. Tapi ya kadang-kadang cita-cita itu kalau nggak dibarengi dengan manajemen yang bagus dan berkelanjutan ya seperti itu Pak. Jadi cita-citanya tinggi tapi berkelanjutannya enggak, itu yang jadi masalah ya. Kemudian berikutnya, nah ini kalau kriteria kota pendidikan sama tadi sudah disampaikan oleh para narasumber yang lainnya. Berapa jumlah institusi yang ada di Bojonegoro yang terkait dengan pendidikan tinggi, terkait dengan pendidikan dasar, menengah, berapa banyak yang bisa kita gunakan sebagai indikator bahwa kota ini adalah kota pendidikan. Alhamdulillah Bojonegoro dengan adanya Unugiri makin moncer. Tepuk tangan untuk Unugiri. Luar biasa. Kalau di drone itu wajahnya Bojonegoro yang nampak Unugiri, Bang. Karena gedungnya bertingkat, gedung bercakar itu adalah Unugiri di drone itu ya. Jadi saingan dengan Pemkab sudah. Ya, ini luar biasa. Yang kedua adalah fungsi kegiatan, saya kira umum-umum aja, ya sosial budaya. Bagaimana dampaknya kegiatan di masyarakat itu mengarah kepada dunia pendidikan. Mungkin kos-kosan makin ramai, banyaknya pariwisata dan sebagainya itu mendukung. Apakah sudah kita siapkan seperti itu? Ya monggo nanti kita evaluasi bareng-bareng. Next. Berikutnya ekonomi ya berkelanjutan. Jadi ekonomi dengan sosial budaya itu tidak bisa dilepaskan. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan. Bagaimana lingkungan yang ada di Bojonegoro mendukung tentang adanya nanti ciri khas dari kota pendidikan yang disyaratkan sesuai dengan yang di atas tadi. Nah dalam rangka itu next ya. Bupati Bojonegoro, Ibu Hajah Humma Amanah, ya, ini concern betul ya terhadap yang namanya pendidikan. Makanya beliau mengeluarkan Perbup terkait dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dengan program beasiswa. Ya, ini terobosan yang luar biasa. Kenapa? Berangkat dari anak-anak yang pintar yang tidak bisa sekolah, monggo bersekolah. Di mana biayanya Bupati Bojonegoro menyediakan beasiswa ini. Ya, ada 3 jenis beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro di bawah kepemimpinan Ibu Anamu Awanah. Ya. Yang pertama adalah, ya, ini dasar hukumnya tadi disampaikan. Apakah ada visi misinya tadi Pak Dr. Nurul Huda ya. Jadi Bupati kita sudah mencanangkan paling tidak dasar-dasarnya sudah di dalam RPJMD-nya itu. Sudah jelas bahwa meningkatkan sumber daya manusia dan menuju sekolah untuk menuju kota berpendidikan itu jelas ya. Dengan adanya apa tadi? Komitmennya adalah memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi. Ya, jenis beasiswanya adalah beasiswa 2 sarjana 1 desa. Ini wujud beliau, komitmen beliau terhadap anak-anak yang di desa
Ya, yang pinter, yang tidak punya biaya, maka diberikan biaya dalam bentuk beasiswa 2 sarjana 1 desa. Sampai saat ini belum terpenuhi. Ya, sampai saat ini belum terpenuhi. Padahal kalau melihat di masing-masing desa itu lebih dari 2 sarjana, Pak ya. Nah, ini baru tahap awal. Yang kedua adalah beasiswa saintis. Ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa, kepada adik-adik semuanya yang concern, yang suka kepada saintis, ya, teknik-teknik itu, maka Ibu Bupati, pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro memberikan beasiswa untuk mahasiswa saintis. Yang ketiga, jika tidak tercover dari saintis, tidak tercover dari 2 sarjana itu, ada lagi beasiswa bantuan untuk tugas akhir. Bagi adik-adik mahasiswa yang berada pada posisi tugas akhir skripsi, itu ada beasiswa dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam ini adalah dari Bupati Bojonegoro Ibu Ana Muawanah. Diberikan kesempatan untuk menyelesaikan, ya, biar cepat selesai, dibantu tugas akhirnya. Nah, ini kesempatan ini, mohon maaf, hanya diberikan oleh atau kepada mahasiswa yang KTP Bojonegoro. Wah, Pak tiwas ngguyu, Pak. Yang berKTP Bojonegoro. Jadi bukan untuk mahasiswa yang bersekolah di Bojonegoro. Jadi anak yang Bojonegoro sekolah dimanapun, di Brawijaya, di UNESA, di UGM, itu berhak mendapatkan beasiswa. Ya, ini kesempatan yang baik untuk adik-adik semuanya yang merasa punya keinginan tapi biaya tidak ada, maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan ini diberikan ke penyalurannya atau administrasinya diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi beasiswa tersebut. Nah, apa syarat-syaratnya? Yang pertama, beasiswa 2 sarjana 1 desa. Monggo, itu ada syarat-syaratnya. Walau Pak, kalau pakai IPK itu ya yang berat. Ada yang ke dalam itu Pak. Memang Ibu Bupati itu tahap awal itu adalah ingin memberikan untuk anak-anak yang memang cerdas Pak. Harapan tadi mungkin dari Pak Dr. Nurul tadi, yang cerdas-cerdas itu dibiayai nanti kembali ke daerah bisa mengembangkan daerahnya masing-masing. Kalau yang dibiayai nggak pinter nanti kembali nggak bisa apa-apa Pak. Mungkin seperti itu ya. Jadi dengan disyaratkan ada IPK. Ada juga yang punya kejuaraan. Jadi pernah mendapatkan kejuaraan baik individu maupun kelompok. Ini ya. Ini untuk beasiswa 2 sarjana 1 desa. Dan sampai saat ini kuotanya belum tercukupi. Masih ada kesempatan yang seluas-luasnya. Coba saya ingin tahu yang dari Bojonegoro asli, Sri KTP Bojonegoro 1, 2. Oh, hampir semuanya, Pak. Monggo Pak Rektor nanti IP-nya ditinggikan, Pak, biar dapat beasiswa semua. Saya bantu, Mbak ya. Nanti Pak Rektornya tak bisi, Pak, biar dapat beasiswa, IP-nya dinaikkan semua, Pak. Jangan IP 2,5 enggak masuk di situ. IP-nya harus 2. Berapa itu? 2,75 ya. Kalau IP-nya ini enggak masuk, Pak Rektor. Kasihan ya. Nah, sekarang kan sudah ada tren itu ya. Oh, karena ini banyak sekali, mudah-mudahan kalau nanti ke depannya, karena masih sekitar 20 triliun itu ya, yang 20 miliar, 20 miliar itu belum terserap, artinya ribuan mahasiswa bisa masuk ya. Ini kesempatan yang baik. Jadi umpama di sini Wonogiri itu mahasiswanya semua dari Bojonegoro 10.000 misalnya bisa tercover, Pak. Tapi dengan itu tadi persyaratannya. Jadi mungkin ini wujud nyata dari Ibu Bupati kita, Ibu Ana Muawanah untuk meningkatkan, untuk mewujudkan walaupun kecil di situ ya, bagaimana mewujudkan Bojonegoro menjadi kota pendidikan. Berikutnya. Yang kedua adalah beasiswa saintis. Adik-adik semua ya. Jadi ada jurusan-jurusan khusus yang diberikan beasiswa. Jurusanku khusus ya, ada di situ ya.
Tidak usah saya bacakan, monggo kalau dibaca satu-satu, termasuk kedokteran, teknik sipil, ya, arsitek, gitu ya. Nah, itu adalah saintis. Berikutnya, kemudian tata cara mendaftar, ya nanti bisa kunjungi ada web Dinas Pendidikan atau nanti bisa datang langsung ke helpdesk di Dinas Pendidikan. Nanti akan dibantu, ada petugas di sana. Jadi yang merasa belum mendapatkan kesempatan datang sendiri ke kantor, maka akan dilayani, ada petugas khusus yang terkait dengan beasiswa. Jadi saya lihat tadi banyak sekali yang sudah dapat beasiswa, coba yang sudah dapat dari Bojonegoro 1, 2, 3, nah, baru 3 dari sekian itu, ya. Nah ini banyak Pak, 40 lebih Pak itu, baru 3 Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya dapat ya, tingkatkan IP-nya. Berikutnya, yang ketiga adalah beasiswa untuk tugas akhir. Tadi saya sampaikan bagaimana biasanya kendalanya adalah adik-adik mahasiswa itu kalau sudah tugas akhir itu ada 2 dilema besar. Antara ingin langsung kerja ya, atau menyelesaikan. Biasanya menyelesaikan itu males. Maka ada faktor motivasi yang kuat dari dalam untuk segera menyelesaikan. Seperti saya dulu S2 itu mau tugas akhir Pak, tesis itu kalau nggak didorong Pak jenengan nanti nggak selesai, nanti ngajarnya mana kepondal-pondal. Akhirnya 2 tahun persis saya selesai S2-nya di UNESA itu. Nah, harus ada motivasi khusus, jangan keburu nikah gitu ya. Selesaikan dulu S1-nya. Caranya itu ada beasiswa untuk tugas akhir, bisa kalau nggak ada biaya bisa diajukan ke sana. Next. Saya kira itu jadi tahapan-tahapan untuk mendapatkan beasiswa. Nanti dari panitia materinya bisa di-share biar teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang tidak mengetahui informasi ini aslinya sponsor Pak Profesor, mohon maaf. Jadi saya datang ke sini untuk mensponsori ini, bukan materi. Kalau materi bukan kapasitas saya. Jadi sponsor aja, jadi supaya program beasiswa ini sampai ke lapisan yang paling bawah, tepat sasaran. Sasarannya siapa ya? Mahasiswa. Ya, mestinya kalau dihadirkan semua mahasiswa tadi kan bisa saya hitung. Oh, mahasiswanya 5.000 yang baru dapat hanya 10. Nanti kan akan saya konsultasi lebih lanjut dengan Pak Yahudin. Pak Yahudin ini kenapa kok baru sedikit? Harusnya banyak Pak Yai. Atau Pak Rektornya. Ada kendala Pak Rektor kok sedikit. Nah, nanti kita komunikasi. Karena ya masyarakat Bojonegoro itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Ibu kita, dari Ibu Bupati Kabupaten Bojonegoro. Next. Saya kira itu, jadi sampai saat ini targetnya capaiannya Mas, terus ya. Jadi untuk beasiswa 1 desa 2 sarjana itu datanya seperti itu. Jadi kalau di total dapat 100 itu ya. Nah itu datanya seperti itu. Jadi masih banyak. Uangnya juga masih banyak. Ya, uangnya masih banyak. Nanti kalau tidak diserap ya kita Dinas Pendidikan bingung membuat laporan ya, kok gak diserap. Padahal kalau melihat mahasiswanya kan ribuan. Kalau lulusan SD aja 13.000, yang lulus SMP kan ya sekitar itu. SMA kalau ditafsir 10.000, yang melanjutkan 30% aja, jadi kan sekitar 3.000 Pak untuk yang melanjutkan. Jadi rata-rata yang melanjutkan kan di Indonesia ya 30-40% Pak. Mudah-mudahan tidak salah, karena kemarin dari seminar itu tingkat partisipasi anak-anak dari SMA yang mau melanjutkan adalah sekitar 30-40%. Yang 60% lebihnya itu adalah ya ada yang kerja, ada yang sudah nikah dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi harapan dari Dinas Pendidikan adalah program beasiswa yang ada 3 jenis ini bisa membumi, bisa memasyarakat sampai ke bawah, sampai ke temannya adik-adik semua yang tidak ada di ruangan ini. Ya. Sampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro, Pemkab Kabupaten Bojonegoro memiliki program unggulan terkait menyongsong kota pendidikan, yaitu berupa beasiswa dengan syarat-syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri, nama saya Umi Safiantur Mahmudah dari program studi PGMI. Saya izin bertanya, di mana peran kita sebagai mahasiswa untuk memanifestasikan Bojonegoro menuju kota pendidikan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, nah di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan, mahasiswa tarbiyah yang semestinya setelah lulus insya Allah terjun di dunia pendidikan juga. Nah di sini saya banyak mendengar kata dari orang-orang bahwasanya oh ngapain masuk di pendidikan gitu, yang katanya nanti kesejahteraannya kurang gitu Pak. Nah menurut Bapak Dinas, bagaimana tanggapan Bapak mengenai guru honorer sebagai tenaga kerja pendidikan yang kurang dilayani kesejahteraannya? Sudah cukup itu saja. Siapa saja boleh Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Bojonegoro yang ditanya ini. Monggo, Pak Rasmadi. Ini fokus pada gajinya kurang Pak ya. Di saya itu loh, yang saya pimpin itu lembaganya 1813. Guru PAUD-nya itu sekitar ribuan. Itu yang gajinya 150 itu banyak. Ada yang gajinya 100, 200 itu banyak. Ya. Memang kalau membicarakan masalah gaji kesejahteraan itu gak habis-habis. Dan tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya. Tapi jelas bahwa pemerintah Kabupaten Bojonegoro punya upaya. Kalau ada info, tidak usah masuk pendidikan, gajinya saiki. Loh, keliru. Ya, keliru. Saya alumni guru. Alumni sekarang kan sudah ada guru ya, alumni guru. Jadi guru sekarang kan kalau ada tambahan sertifikasi kan banyak ya. Ya. Bagaimana nanti kalau nasibnya ke depan kan semuanya nanti akan di P3K ya. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang TPP itu masih dijalankan. Jadi masih ada tambahan, tetap ada sertifikasi dan tetap mendapatkan gaji. P3K itu gajinya lebih banyak toh dengan ASN, PNS. Jadi siapa bilang lebih kecil? Gajinya awalnya itu P3K itu lebih banyak. Selisih 500 kalau nggak 300 tuh. Karena memang tidak dapat pensiun kan begitu. Jadi gajinya dibanyakan karena memang tidak dapat pensiun. Untuk hak yang lain sertifikasi dan sama saja. Jadi kalau yang honorer itu kita nggak bisa menjawab secara detail karena memang polemiknya itu seperti itu, saking banyaknya lembaga. Ya, jadi tenaga pendidikan yang paling besar itu kan tenaganya itu yang seperti itu. Itu baru PAUD saja 1.800. Kalau saya nangani Madin ya. Madin yang Ponpes Pak, yang saya punya data itu 1.900 Pak, pondok pesantrennya ada di, yang saya tangani juga itu 1.900, lebih banyak dari PAUD, PNF itu kecil-kecil banyak sekali. Itu guru-gurunya juga hanya mendapatkan tambahan dari BPDGS provinsi itu hanya sekitar 200.000 juga. Kita akan dulu Pak, Adzan.